Eh, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Rifki Arisagas. Saya dari kelompok 4 dari mata kuliah pemrograman web lanjut semester 5 yang diberi tugas untuk membuild lah ya atau mendevelop studi kasus di perhotelan tentang pengelolaan restoran, pemesanan makanan dan pembayarannya. Seperti apa sih? Kita coba lihat. Nah, di sini sudah saya alurkan gitu ya atau sudah saya buatkan di mana dia tuh namanya Ichiraku. Si Ichiraku ini tuh berada di skop perhotelan, tapi orang luar hotel juga bisa melakukan reservasi gitu ya. Cuman kalau misalnya dia dia sudah reservasi hotel tapi pengen ke Ichiraku itu bisa-bisa aja gitu ya. Kayak gimana alurnya? Mungkin kita bisa lihat di sini. Oke, mungkin sebelum ke user flow, saya coba ceritakan sedikit. Jadi Ichiraku ini tuh diambil dari anime Naruto gitu ya, series anime Naruto, di mana the finest ramen from the Hidden Leaf Village atau Konoha gitu ya, the Hidden Leaf Village itu Konoha. Si Ichiraku ini tuh dipegang sama Teuchi gitu ya, namanya Teuchi. Nah, sekarang ini dibuatkan secara nyata gitu ya, seolah-olah nyata. Dia tuh berada di suatu perhotelan yang dibuatkan vibe-nya gitu ya atau lingkungannya itu mirip-mirip secara kayak kayak di Konoha gitu. Kayak gimana sih gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi skenario-nya seperti itu. Nah, mungkin kita coba masuk ke flow map. Jadi di sini sudah saya buatkan user flow-nya kayak gimana. Jadi user pertama kali akan masuk ke homepage seperti barusan, homepage. Nah, di sini tuh si user bakal dipilih dua pilihan nih. Atau case-nya itu mau reservasi atau lihat-lihat aja sih. Nah, kalau misalnya lihat-lihat aja, ya berarti user melakukan lihat-lihat doang gitu ya, beres dan selesai gitu ya, finish. Kalau misalnya melakukan reservasi atau pengen mesen lah, intinya pengen mesen makanan gitu di Ciraku ini, ya berarti beda lagi case-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya lihat-lihat, kita coba sambil praktikan, ya contohnya kayak scroll bawah gitu ya, ngeliat-lihat, oh di Ciraku tuh apa sih gitu. Atau mungkin ngeliat-lihat galeri, reservationnya kayak gimana, kontaknya kayak gimana, atau bahkan ke menu gitu ya. Nah, di menu tuh di Ciraku ini tuh ada apa aja sih gitu. Ada ramennya gitu ya, ada sushinya kayak gimana, minumannya apa aja gitu. Ternyata ada ocha doang. Ramennya apa aja gitu ya. Di sini bisa dilihat gitu. Oh, ada tonkotsu made with pork bone soup skimmed to perfection. Wah, kayak gitu. Itu contoh untuk lihat-lihat doang. Nah, kalau beda halnya kalau dia tuh melakukan reservasi. Ya berarti dia tuh bakal masuk ke menu reservasi. Menu reservasi dapat diakses via navbar dan juga button yang kurang kelihatan ini. Make a reservation. Ini mungkin akan saya coba lebih kelihatan lagi supaya user bisa mengetahui ini tuh ternyata bisa diklik gitu ya. Nah, kita coba klik. Dia bakal masuk ke menu reservasi dan user tuh bakal diberi pilihan mau dine in kah atau room delivery. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, setelah itu, bila si user melakukan dine in, ya berarti reservasinya itu melewati atau mengikuti aturan atau protokol reservasi dine in. Kalau misalnya delivery, ya berarti sistemnya melakukan reservasi delivery gitu. Ada dua hal yang berbeda. Kalau dine in kayak gimana, kalau delivery dikategorikannya kayak gimana gitu ya. Tapi ujung-ujungnya bakal masuk ke transaction. Kita coba sambil praktikan, misalnya saya mau dine in karena saya bukan pegawai hotel atau orang hotel gitu ya. Bukan bukan pegawai hotel tapi orang yang sudah reservasi hotel. Nah, di sini bedanya itu ya di sini. Kalau misalnya si room delivery itu dia tuh milih room number. Kalau misalnya dine in ya dia tuh reservasinya ada date reservation sama time reservation gitu ya. Nah, kita coba misalnya namanya customer 1.
kas 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 1@mail.com dengan number bla 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 bla. Date reservationnya ini bisa dipilih, cuman ini tuh agak rentan juga gitu ya. Maksudnya masa sih reservasinya itu ke belakang gitu ya. Misalnya tanggal 1. Nah, ini valid. Ini dianggap valid. Nah, saya belum ngefix ini, tapi ya kita coba ganti ke 22 aja. Tanggal 20 misalnya, dia tuh mau melakukan reservasi pada tanggal 20 di time range 18.30 sampai 19.00. Jadi, dia tuh bentukannya WIB dan time range-nya itu sekitar 30 menit dia tuh bakal nyampe nih di si Cirakonya. Contohnya kayak gitu. Lalu reservation note ini bersifat opsional, jadi bisa diisi ataupun dikosongkan gitu ya. Kalau dikosongkan maka akan jadi nol. Kita coba isi misalnya extra spicy gitu ya. Contohnya kayak gitu. Dan pilihannya juga ini ada add order sama reset. Kalau misalnya add order ya berarti si drop down-nya bakal nambah dan kuantitinya juga bakal nambah. Kayak gitu. Kalau di reset dia bakal balik lagi ke 1. Seperti itu. Kita coba pilih dulu. Oh ya, pemilihan menu itu bisa dipilih melalui drop down maupun ngeklik si image ini. Contohnya saya mau pesen tonkotsu ramen sebanyak 2, lalu add order, misalnya nambah lagi ocha-nya 2 juga, gitu ya. Contohnya kayak gitu. Bila si user sudah selesai melakukan reservasi atau menginputkan segala informasinya, lalu order akan bisa diakses. Kalau misalnya ada yang kosong, contohnya ini, order belum bisa diakses gitu ya. Valid name required for valid orders, misalnya customer 1. Seperti itu. Setelah semuanya selesai, order beres. Dia bakal beralih ke menu transaction gitu ya. Oke. Nah, di transaction ini di sini ada beberapa informasi yang mungkin penting gitu ya. Nah, ini order ID-nya sekian. Bentukan order ID itu dia tuh bentar, saya coba lihat kan view, search, view, transaction. Nah, di bagian ID itu ada beberapa yang ditulis manual. Contohnya ini, ID sebenarnya dihitung dari 1, 2, 3 gitu ya. Gak dimulai dari 034. Tapi 034 ini saya coba regulasikan untuk si Ichiraku ini. Seperti itu. Nah, untuk si 123-nya atau actual order ID-nya, dia tuh ngambil dari order ID-nya gitu ya. 1, 2, 3 gitu. Contohnya berarti ini 4. Oke, sebelum saya lanjut ke transaksinya, mungkin saya coba perlihatkan dulu skema database-nya. Ini agak kelewat. Seperti ini ya. Jadi di sini tuh ada lumayan banyak. Nah, yang bagian admin ini tuh nanti saya coba jelaskan nanti. Seperti itu. Paling yang di bagian kasus reservasi ini tuh bakal menggunakan menus, menus, orders, sama reservation. Ada 3 nih. Dimana si 3 tabel ini tuh ada yang berelasi. Contohnya ini. Di bagian reservasi ini kita punya 3 data. Ada Rifki, ada Yusril, ada customer yang barusan. Nah, ini belum berelasi. Tapi yang mungkin bisa disebut vital ini di bagian ordernya. Nah, jadi si order ID ini tuh bakal merelasi ke 2 tabel, yaitu reservation sama menus. Dimana si order ini tuh mencangkup menu ID, KTY, sama reservation ID-nya siapa. Ya, contohnya ini. Kita di customer 4. Customer 1 ini tuh punya reservation ID 4. Dimana dia tuh memesan 2 buah menu. Yaitu menu 1 sama menu 7. Dimana menu 1 ini tuh namanya tonkotsu ramen. Dan menu 7 ini tuh si ocha. Berapa banyaknya? 2.
Nah, seperti itu. Order ID-nya bakal terus menambah gitu ya. 6, 7, 8, 9 gitu ya. Cuman ini, jadi si order ID ini tuh seolah-olah tabel yang membantu si reservasi ini tuh order keberapa sih gitu ya. Nah, simpelnya kayak gitu. Lalu yang menu sini, ini sudah di-seeder. Jadi ada menu apa aja sih di dalam Ichiraku Ramen ini tuh. Ada tonkotsu sampai ocha gitu ya. Harganya juga ada di sini. Seperti itu. Jadi si reservation ini tuh mungkin bisa dibilang tabel yang nomor satunya. Nah, di bagian ordernya ini tuh untuk membantu si tampilan si transaction ini. Dia tuh berapa banyak sih? Terus menunya itu milih apa gitu ya. Seperti itu. Nah, di bagian sini ini bagian atau tugasnya si reservation ID. Nah, mungkin ini ada reservation notes agak apa? Agak ngebug gitu ya. Jadi belum saya fix. Nanti saya coba fix. Seperti itu. Nah, price kalau misalnya KTY-nya 1, ini gak bakal tampil kali satu gitu ya. Tapi bakal hanya tampil 2.400 doang gitu ya. Jadi gak ada penjumlahan di sini atau operasi gitu. Nah, kalau misalnya ini 6.000 dikali 2 jadi 12.000 gitu ya. Totalnya berapa? 60.000. Seperti itu. Eh, skema database udah, kita coba lanjut di sini. Nah, di bagian transaction itu, si user ini tuh bisa melakukan cancel atau payment. Kalau misalnya cancel, dia tuh bakal dialihkan ke homepage. Nah, seperti itu ya. Di sini ketika di cancel, ini di sini belum saya edit juga, harusnya ke homepage gitu ya atau home menu. Jadi mungkin saya benerin lagi nanti. You are about to cancel your order and go back to the home menu gitu ya. Kalau misalnya di no, maka akan kembali lagi di sini ke transaction. Kalau misalnya di yes, maka akan langsung di redirect ke menu gitu. Kita coba bereskan nih yang payment ini. Kita coba lakukan payment, maka nanti ordernya itu bakal dianggap masuk, resepnya juga bakal dapet gitu. Nah, contohnya kita lakukan payment. Paymentnya belum berjalan gitu ya, cuma ya ini agak tampilan payment gitulah ya. Misalnya mau pakai PayPal atau credit card, ya kayak gitu. Intinya kalau misalnya gak diisi juga gak apa-apa. Ketika di make payment, maka dia tuh bakal melakukan output receipt. Lalu bakal balik lagi ke homepage gitu. Tapi bentukannya finish. Karena sudah selesai reservasi. Oke, ada beberapa hal yang mungkin berganti di sini. Contohnya di sini. Nah, si customer 1 ini tuh statusnya unpaid gitu ya. Ketika dia melakukan make payment, klik. Nah, transaction complete. Agak kecepatan juga ya ternyata. Di sini bakal melakukan print receipt. Ini boleh di download gitu ya PDF-nya. Karena si PDF-nya ini tuh bakal jadi bukti bahwa dia tuh melakukan reservasi. Please bring this receipt when you come to the restaurant as a form of validation gitu. Form of validasinya itu pakai resep ini gitu. Order ID-nya berapa, atas nama siapa, email ya mirip-mirip apa ya namanya itu. Kalau misalnya udah pemesanan di Shopee gitu ya, kayak gitu. Mirip-mirip kayak gitulah ya. Statusnya sekarang jadi paid. Nah, dilihat dari mana? Kalau kita refresh, ini yang awalnya unpaid jadi paid atau on process gitu ya. Proses. Dimana si proses ini tuh bakal urusannya admin sekarang. Sekarang urusannya admin. Karena ini udah di paid, sekarang urusannya admin, pemesanannya itu ya tinggal dibuat gitu ya. Kalau misalnya di restorannya itu kayak gimana gitu. Nah, sejauh ini sistem informasinya itu kayak gitu. Bentukannya itu kayak ya reservasinya itu alurnya seperti itulah kurang lebih. Ini udah selesai, harusnya ini tuh bakal dikembalikan ke homepage gitu. Nah, balik lagi ke sini. Seperti itu. Itu untuk user flow-nya. Sekilas aja sih. Mungkin kayak gitu.
Mungkin kita coba sedikit ke admin gitu ya. Karena sistem informasi ini tuh gak ada login gitu ya. Sementara dalam tugas ini tuh kalau gak salah harus ada yang namanya loginnya gitu ya. Nah, sebenarnya di sini di bagian loginnya itu hanya dilakukan oleh eh Ichiraku adminnya doang gitu ya. Jadi si user itu gak cuma gak diharuskan untuk login gitu ya. Karena kalau misalnya login, bentar, localhost mungkin ya agak meribetkan juga gitu ya. Tapi ternyata saya rasain juga kalau misalnya gak ada login ini tuh susahnya di mana gitu ya, gampangnya di mana gitu ya. Nah, contohnya ini, kalau misalnya gak pakai login, si customer itu cukup reservasi. Buat validasinya ini tuh buat eh, eh, di bagian paymentnya doang gitu ya. Di bagian payment, kalau misalnya paymentnya masuk, maka ya valid gitu ya. Kalau gak masuk ya bakal seperti ini. Gitu. Eh, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa akun yang sudah dibuat. Di sini di bagian admin ini. Nah, di sini contohnya ada admin users, ada admin, sama pegawai satu. Kalau pegawai ya berarti dia tuh masuknya sebagai pegawai gitu ya. Eh, role-nya itu pegawai gitu ya. Jadi ada beberapa menu, beberapa permission yang nggak bisa dia akses gitu. Nah, kalau si admin ini tuh sebut aja super admin. Passwordnya admin juga. Ketika enter dia tuh punya akses ke segala sistemnya gitu ya. Contohnya kayak gini. Dia tuh bisa melakukan edit user gitu, edit roles, permissionnya kayak gimana, menunya kayak gimana, atau mungkin melihat log gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini simpelnya ya kayak gini sih, gak terlalu banyak. Di bagian dine in ini tuh ada beberapa customer yang perlu diproses mungkin ya. Ini bakal bagian dapurnya mungkin ya, dan ada beberapa room delivery, cuman satu sih. Ada customer dengan reservation ID 0342 ini tuh belum melakukan pembayaran dan ini bakal mungkin diacuhkan gitu ya. Seperti itu. Nah, bedanya kalau misalnya super admin dia tuh bisa buat user gitu ya, user baru misalnya pegawai 2, kita coba buat. Atau sebelum ke pembuatan pegawai di sini ada pembuatan roles misalnya. Ada pegawai di mana permissionnya itu cuma dashboard doang sama login gitu ya. Sementara administrator atau super admin ini tuh bisa melakukan all permission. Nah, simpelnya kita coba lakukan daftar gitu ya. Misalnya pegawai 2. Pegawai 2 dengan nama pegawai 2, avatarnya ini gak opsional. Passwordnya 123456778 biasa. Roles-nya ya berarti ini tinggal pilih pegawai atau administrator. Seperti itu. Permission-nya ini gak harus dipilih juga karena udah otomatis dari si roles-nya. Ketika di submit, ini udah ada sweet alert. Seperti itu. Nah, udah sih kayak gitu paling. Di bagian admin ya paling ini multi usernya. Kita coba logout pegawai 2. Pegawai 2 dengan password 1 sampai 8. Oke, ini tuh nerimanya pakai username ya, tapi ikonnya email. Oke. Seperti itu. Nah, di sini si pegawai cuman bisa melihat dashboard doang. Login dan melihat dashboard doang gitu ya. Ini tuh ada customer apa aja sih yang perlu diproses gitu ya. Seperti itu. Beres. Permission denied. Oke, logout. Itu paling yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan lagi. Dikit deh. Di bagian ini mungkin rootnya ini pakai API. API-nya dilakukan untuk reservation aja. Jadi dia tuh bentukannya dine atau delivery gitu ya. Tapi tetap controllernya cuma satu.
Dia tuh ada di sini, reservation controller. Jadi ini function-functionnya yang bakal diakses gitu ya. Kalau model, ini ada menu, order, reservation, sama user tadi gitu ya. Seperti itu. Lalu ini migrationnya, udah dilihat dari bagian skema database. Seeder ini dilakukan untuk menu sama user. Lalu ya boleh dilihat-lihat deh. Ini bagian publiknya, transaction, ada pakai layout juga. Ini adminnya. Seperti itu. Udah deh. Intinya ada beberapa fitur yang emang mungkin penting gitu ya. Penting disimpan di Ichiraku Laravel ini. Sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan. Si Ichiraku ini bisa diakses via GitHub saya, GitHub kisah guys. Di sini di bagian Ichiraku Laravel di sini. Nah, ini dibuat full sama saya sebanyak 27 commit daily sih. Ini masukannya daily. Waktu itu 14, 13, 15, 16, 17, 16-nya nggak ada. Seperti itu. Silahkan boleh dicek-cek sendiri aja. Kalau misalnya mau dicoba, langsung aja ke link ini. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.